Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RT beserta Ibu Kader yang telah meluangkan waktu untuk datang ke acara seminar lokakarya ini dari mahasiswa Stikes Perta Medika. Baiklah, saya Dede, saya akan memimpin acara ini. Pertama-tama nanti akan ada paparan dari Nurse Dini mengenai masalah yang muncul di komunitas RT 12 RW 20 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat. Untuk mempersingkat waktu, acara ini akan memerlukan kurang lebih waktu 10 menit. Ibu sama Bapak boleh nanti pada saat paparan boleh ada tanya jawab, atau nanti setelah paparan boleh juga, nggak apa-apa, boleh diinterupsi. Untuk mempersingkat waktu, silakan Mas Dini. Baik, terima kasih Bu Dede. Baik, izin ya Pak RT. Ini kemarin kan kami sudah membagikan kuesioner dan Ibu juga data-data yang sudah kami peroleh. Ini ya Bu, ini kajiannya secara geografis kan RT kita ini RT 12 memiliki batas wilayah. Sebelah utaranya ada RW 13, sebelah selatannya RW 19, sebelah barat ada Kali Angke ya, sama sebelah timurnya ada Kampung Cilalu. Kemudian untuk hasil datanya mengenai RT 12 RW 20 ini jumlah kakaknya ada 28 kakak dengan penduduknya 120 jiwa, jenis kelamin laki-laki 59 orang, perempuannya 61. Untuk jumlah balitanya ada 6, anak sekolahnya ada 31, remaja 17, dewasa 56, lansianya ada 10. Pendidikan S2 ada 1, S3 38, D3-nya ada 15, SMA-nya 62, SMP-nya ada 7 ya. Kemudian untuk agama muslim itu ada 21 kakak sekitar 87 jiwa, non muslimnya ada 7 kakak 23 jiwa. Kemudian untuk pekerjaan karyawannya ada 35 orang, PNS ada 2 orang, wira swasta ada 6 orang, ibu rumah tangga 20 orang, pelajarnya ada 48 orang. Untuk sukunya, suku Jawa ada 40 orang, Betawi 10 orang, Sunda 20, Sumatera 40, Sulawesi 10. Sedangkan untuk penghasilannya di bawah 500.000 tidak ada, 500 sampai 1 juta tidak ada, 1 sampai 3 juta tidak, lebih dari 3 juta 25 kakak. Kemudian ini untuk distribusi hasil kuesioner kesehatan pada lansia ya. Untuk kesehatan lingkungan dulu ya. Kesehatan lingkungan untuk pencahayaan yang cukup hampir semua rumah ya, 28 rumah, ventilasi cukup 28 rumah, ruangan tidak lembab juga semuanya ya, buang sampah di tong sampah 28 rumah, cahaya matahari masuk 28 rumah. Kemudian untuk masalah kesehatan pada lansianya ini yang merokok ada 2 orang, minum kopi 3 orang, hipertensi 10, kolesterol ada 1, asam urat 1, diabetes mellitus atau gula 2, gastritis 3, migrain nggak ada, gangguan pendengaran nggak ada, rematik 1, anemia 1, stroke post stroke tidak ada, jantung ada 1, TB paru nggak ada, asma ada 1. Untuk masalah kesehatan yang pada dewasanya, merokok ada 10 orang, minum kopi ada 10, hipertensi 10, kolesterol 2, asam urat 4, diabetesnya 2, gastritisnya 8, stres nggak ada, jajan di luar 10, rematik, anemia, stroke tidak ada, makan tidak teratur ada 6, jantung, TB paru dan tiroid tidak ada. Untuk remaja, jerawat ada 3, merokok ada 3, emah 5, dismenor 3, gagal ginjal dan asma tidak ada. Kemudian pada anak sekolah, demam, flu tidak ada. Untuk batuk ada 3, diare nggak ada, sakit gigi 2, jajan ada 10. Untuk anak balita, demam tidak ada, flu-nya 2, batuk 2, diare nggak ada, susah makan nggak ada, berat badan tidak naik nggak ada, sakit kulitnya nggak ada. Nah ini analisa data dari kuesionernya. Data penunjang dari hasil kuesioner, wawancara, dan observasi. Yang pertama berdasarkan kuesioner masalah kesehatan dari
20 orang atau 30% kelompok dewasa dan lansia menderita hipertensi. Hasil wawancaranya, sebagian besar penderita hipertensi tidak rutin melakukan kontrol tekanan darah. Kemudian ini sebesar 71%. Kemudian sebagian besar penderita hipertensi tidak tahu cara merawat keluarga dengan hipertensi, 78%. Sebagian besar penderita hipertensi tidak rutin mengkonsumsi obat hipertensi, 71%. Dan sebagian besar penderita hipertensi memiliki kebiasaan merokok, juga melaksanakan diet rendah garamnya, 57%. Dan sebagian besar penderita hipertensi belum pernah mendapatkan penyuluhan mengenai hipertensi, 85%. Sebagian besar penderita hipertensi belum mengetahui akibat lanjut dari hipertensi, sebesar 85%. Dan sebagian besar penderita hipertensi belum mengetahui pengobatan tradisional untuk hipertensi, 78%. Masalah keperawatan yang diangkat adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko pada penyakit hipertensi kelompok dewasa dan lansia di RT 12 RW 20 Kelurahan Sedia. Kemudian yang kedua, prioritas masalah yang kedua adalah berdasarkan kuesioner kesehatan, dari 11 orang, 17%-nya kelompok dewasa dan lansia yang menderita gastritis. Hasil wawancaranya, sebagian besar penderita gastritis tidak tahu cara merawat keluarga dengan gastritis, 87%. Kemudian sebagian besar penderita gastritis tidak makan tepat waktu. Sebagian besar penderita gastritis belum melaksanakan diet gastritis, 62%. Sebagian besar penderita gastritis belum pernah mendapatkan penyuluhan mengenai gastritis, 87%. Kemudian sebagian besar penderita gastritis belum mengetahui akibat lanjut dari gastritis, 87%. Dan sebagian besar penderita gastritis belum mengetahui pengobatan tradisional untuk gastritis, atau 75%. Ini masalahnya perilaku kesehatan cenderung berisiko pada penyakit gastritis kelompok dewasa dan lansia di RT 12 RW 20 Kelurahan Sedia. Untuk yang ketiga, yaitu berdasarkan kuesioner masalah kesehatan, dari 5 orang atau 7% kelompok dewasa dan lansia menderita asam urat. Hasil wawancaranya, sebagian besar penderita asam urat tidak rutin melakukan kontrol asam urat, 71%. Sebagian besar penderita asam urat tidak tahu cara merawat keluarga dengan asam urat, 78%. Sebagian besar penderita asam urat tidak rutin mengkonsumsi obat asam urat, 71%. Sebagian besar penderita asam urat belum melaksanakan diet rendah purin, 57%. Dan juga sebagian besar penderita asam urat belum pernah mendapatkan penyuluhan mengenai asam urat, 85%. Sebagian besar penderita asam urat juga belum mengetahui akibat lanjut dari asam urat, 85%. Dan sebagian besar penderita asam urat belum mengetahui pengobatan tradisional untuk asam urat. Masalahnya, perilaku kesehatan cenderung beresiko pada penyakit asam urat kelompok dewasa dan lansia di RT 12 RW 20 Kelurahan Sedia. Ini scoringnya, setelah kita scoring untuk yang hipertensi ini total skornya lebih tinggi, 14. Jadi ini nanti Bapak Ibu kami akan memfokuskan penyuluhan kesehatan tentang hipertensi yang utama. Kemudian yang kedua total scoring 12 untuk gastritis atau MAH, dan yang terakhir 10 total scoringnya untuk asam urat. Prioritas masalahnya tadi ya, perilaku kesehatan cenderung berisiko pada penyakit hipertensi menjadi yang pertama, yang kedua gastritis, dan yang ketiga asam urat. Nah, ini rencana kerja yang akan kita kerjakan selama kita di komunitas RT 12 ini. Yang pertama, kita akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang hipertensi pada kelompok dewasa dan lansia di RT 12 RW 20 ya. Rencana kegiatannya itu memberikan edukasi tentang penyakit dan konsep hipertensinya, kemudian juga edukasi pengobatan tradisional untuk hipertensi. Tujuannya supaya apa? Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai konsep hipertensi, dan juga pengetahuan tentang pengobatan tradisional untuk hipertensi, dan juga mengobati dengan cara tradisional ya untuk hipertensi. Sasarannya adalah masyarakat dan juga tokoh masyarakat yang ada di RT 12. Tempatnya nanti kita pinjem balai ya Bu, Pak. Mohon izin nanti. Kemudian alokasi dananya nanti pribadi dari kelompok kami, penanggung jawabnya kelompok 1, dan juga mohon bantuan dari Ibu Kader dan juga Pak RT ya Pak. Kemudian yang kedua, kita yang tentang gastritis ya, perilaku kesehatan cenderung beresiko pada penyakit gastritis. Ini promosi kesehatan ya, rencana kegiatannya sama, masih edukasi tentang konsep gastritis dan juga pengobatan tradisional untuk gastritis. Kemudian tujuannya sama ya, untuk meningkatkan pengetahuan warga tentang konsep gastritis dan juga pengobatan tradisional untuk gastritis. Ini sasarannya masyarakat dan tokoh masyarakat RT 12 Kelurahan Serua ya. Tempatnya sama nanti di Balai RT. Kemudian yang ketiga,
asam urat. Untuk asam urat sama juga rencana kegiatannya kita melakukan promosi kesehatan, edukasi konsep tentang asam urat dan juga pengobatan tradisional untuk asam urat. Dengan tujuan kesehatannya sama ya, supaya pengetahuan mengenai konsep penyakit asam urat dan juga pengobatan tradisional tentang asam urat ini tersampaikan kepada warga kita ya Bu. Sasarannya masyarakat dan juga tokoh masyarakat RT 12 RW 20. Nanti rencananya di Balai RT juga. Kemungkinan itu saja Bu hasil dari kuesioner dan angket Pak yang sudah kami sebarkan kepada warga. Kira-kira rencana kegiatan kita seminggu ke depan ini nanti kita mohon izinnya untuk diperkenankan warganya mengikuti penyuluhan kesehatan dari kami dan mohon izin untuk pinjam balai warga Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai rencana ke depan? Alhamdulillah bagus rencananya. Oh, iya. Ya. Artinya banyak untuk memberi info kesehatan ya. Iya Bu. Karena kadang-kadang memang terabaikan. Iya. Nanti mohon izin dan mohon bantuannya ya, Iya. Pak Bu. Untuk menggunakan balai warga. Jadi nanti ini ya kita akan berkoordinasi lagi dengan Ibu dan Bapak sebagai penyambung kepada warga untuk menyampaikan informasi yang selanjutnya kita akan melakukan penyuluhannya ya. Gitu mungkin ya Bapak Ibu, kalau sudah setuju nanti kami infokan lagi. Mungkin diinfokan berapa warganya supaya kami mempersiapkan perlengkapannya. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak RT sama Ibu Kader yang telah bersedia untuk datang ke acara Lokakarya Mini kami. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya yaitu mengenai pendidikan kesehatan kepada warga ya Bu ya. Baiklah, kita tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi